Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 3 teknik digital, yaitu tentang multiplexer, demultiplexer, encoder, dan decoder. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab ini menggunakan aplikasi Proteus. Sebelumnya, kita akan membahas untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai decoder. Nah, decoder sendiri yaitu merupakan rangkaian logika kombinasional yang mengubah informasi biner dari input berkode N menjadi maksimum 2 pangkat N output. Jadi, maksudnya itu dalam rangkaian decoder, inputnya itu ada N input, nah untuk outputnya itu 2 pangkat N. Jadi, contohnya jika inputnya ada 2, nah outputnya itu akan menghasilkan 4. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 hasilnya akan 4. Nah, kali ini saya akan membahas decoder 2 kali 4. Untuk tabel terminalnya seperti ini. Jadi, untuk inputnya sama seperti biasanya, inputnya itu 00, 01, 10, 11. Sedangkan untuk outputnya ini memiliki nilai 1 di masing-masing input. Contohnya, Q0 bernilai 1 saat inputnya itu 00. Sedangkan Q1 memiliki nilai 1 saat inputnya 01 dan Q2 memiliki nilai 1 saat inputnya 10. Kemudian Q3 memiliki nilai 1 saat kedua input bernilai 1. Sedangkan lain dari yang saya sebutkan tadi, nilainya 0. Nah, dari tabel kebenaran ini dibuat snapcard-nya. Snapcard-nya seperti ini. Untuk B0 itu yang bernilai 1 di A0B0, jadi diletakkan di sini. Yang lainnya 0, kemudian dikelompokkan menghasilkan persamaan A0 B0. Untuk Q1, persamaannya itu A0 B, Q2 A B0, Q3 AB. Sebenarnya untuk decoder ini juga tidak menggunakan markernya juga bisa. Jadi langsung dilihat dari tabel kebenaran untuk Q0 yang persamaannya itu tinggal dilihat dari inputnya. Kalau input bernilai 0 berarti dia not, input bernilai 1 berarti tidak not. Contohnya kalau ini kan Q0 itu inputnya saat dia 00, jadi A not, B not. Sama seperti marker. Untuk Q1 itu A-nya 0 berarti A not, B-nya 1 berarti B, berarti persamaannya A not B. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, setelah mendapatkan persamaannya, kita akan merangkai ke Proteus. Nah, kebetulan di sini saya sudah merangkai. Nah, untuk rangkaian decodernya itu seperti ini. Sama seperti sebelumnya, untuk cara merangkainya, yaitu komponennya ada logic state, gerbang NOT, gerbang AND, dan logic probe. Di sini sudah dikelompokkan Q0 sesuai dengan persamaan yang sebelumnya. Nah, kemudian run. Dari ini kita bisa mengecek sesuai dengan tabel kebenaran saat dia 00 yang hidup Q0, saat inputnya 01 yang hidup Q1, saat 10 yang hidup Q2, 11 3. Nah, jadi seperti itu untuk rangkaian decoder. Nanti mungkin kalian bisa mencoba untuk rangkaian yang 3 kali 8. Setelah itu, yang kedua,
kita akan membahas mengenai encoder. Nah, encoder sendiri merupakan rangkaian kombinasional yang melakukan operasi kebalikan dari decoder. Jadi untuk decoder tadi memiliki dua input dan outputnya ada 4. Sedangkan untuk encoder kebalikannya, yaitu memiliki 4 input dan 2 output. Untuk tabel pembayarannya kurang lebih sama seperti decoder, hanya saja dibalik. Nah, untuk persamaannya itu untuk A1 yang di sini bernilai 1 ada di bagian Q2 dan Q3. Jadi untuk persamaannya Q2 plus Q3. Nah, sama halnya dengan A2 yang bernilai 1 itu ada Q1 dan Q3. Jadi untuk persamaannya itu Q1 plus Q3. Nah, setelah itu langsung ke rangkaiannya. Sini saya juga sudah merangkai untuk rangkaiannya seperti ini sesuai dengan persamaan A1 persamaannya itu Q2 Q3 plus Q3, untuk A2 itu Q1 plus Q3. Kemudian di run, nanti hasilnya sama sesuai tabel kebenarannya. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan rangkaian untuk encodernya sendiri, nah di sini ada dua rangkaian sebenarnya untuk encoder. Yang kedua itu ada priority encoder. Nah, kenapa kita harus menggunakan priority encoder? Karena untuk menghindari keadaan yang tidak sesuai dengan tabel kebenaran. Contohnya, Q1 dan Q2 dalam keadaan menyala. Jadi kalau Q1 dan Q2 ini keadaannya menyala, seperti ini. Nah, kita kan di tabel kebenaran tadi, untuk Q1 dan Q2 tidak ada yang secara bersamaan bernilai 1 dan 1. Nah, untuk menghindari itu, maka dibuatlah yang namanya priority encoder. Nah, priority encoder sendiri itu ada ketentuannya, yaitu ada keluaran V. Keluaran V ini ketentuannya yaitu V akan bernilai 1 saat salah satu inputnya itu bernilai 1, tetapi V akan bernilai 0 saat semua input bernilai 0. Jadi seperti ini, untuk semua input 0, V-nya akan bernilai 0. Sedangkan untuk output A1 dan A2 itu akan bernilai X. X di sini sama seperti tadi. Kok sama seperti tadi? X di sini merupakan kemungkinan dia akan menghasilkan 0 atau 1. Nah, kemudian untuk baris kedua itu ada saat Q0 hidup, dan selain itu mati. A1 dan A2 bernilai 0. Output V bernilai 1. Karena inputnya ada salah satu input yang bernilai 1. Nah, kemudian beda untuk yang tadi, di saat Q1 menyala, Q0 akan bernilai X. Atau dia memiliki dua kemungkinan antara dia bernilai 0 atau bernilai 1. Nah, jadi di sini ada kemungkinan Q0 dan Q1 bisa menyala secara bersamaan. Nah, begitu pula dengan saat Q2 yang hidup. Saat Q2 bernilai 1, ada kemungkinan Q0 dan Q1 juga bernilai 1, atau Q1 saja yang bernilai 1. Seperti itu seterusnya. Nah, dari tabel kebenaran ini akan didapatkan 3 output. Akan didapatkan 3 output. Outputnya itu ada A1, A2, dan V. Nah, untuk output V, persamaannya itu langsung saja. Di sini yang bernilai 1 itu ada di Q0, Q1, Q2, dan Q3. Jadi untuk persamaannya Q0 plus Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, sedangkan untuk output A1 dan A2 itu berbeda. Tidak seperti untuk yang pertama kan tidak memakai Markov. Nah, sedangkan untuk output yang priority encoder A1 dan A2 itu harus menggunakan Markov.
karena di input di sini ada kemungkinan nilai 0 dan nilai 1. Jadi akan merubah angkanya. Nah, seperti ini untuk karnapnya. Untuk A1, ini karnapnya seperti ini. Mungkin kalian bingung, kenapa di sini nilai 1 ada banyak, sedangkan di tabel kebenaran nilai 1 hanya ada 2, yaitu Q2 dan Q3. Saat Q2 1 dan Q3 1. Nah, jadi untuk cara mengisi karnapnya itu kan tadi X ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu saat dia 0 dan saat dia 1. Jadi kemungkinan itu diisi. Untuk X di sini yang pertama kemungkinannya ada 0, 0. Saat X-nya bernilai 0, berarti di sini 0. Udah ya, di sini 0, di sini 0. Nah, jadi yang pertama ada 0, 0, 1, 0. Nah, 0, 0, 1, 0 itu ada di bagian ini. Jadi diisi 1. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, itu di sini tetap 0, tapi di sini 1. Jadi di sini ada 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0 itu ada di sini. Kemungkinan yang ketiga, di sini 0, di sini 1. Jadi, biar nggak lupa di sini kasih warna aja ya. Bentar. Nah, ini. Di sini 1 dan di Q1, 0. Berarti Q0, Q1, Q2, Q3 bernilai 1, 0, 1, 0. Itu akan bernilai 1, 1, 0, 1, 0. Berarti ada di bagian sini. Nilai 1. Nah, yang terakhir di sini bernilai 1. Jadi 1, 1, 1, 0. Ada di sini. Nah, jadi seterusnya seperti itu, sama halnya dengan ini. Nah, sini nanti dikasih kemungkinan. Di sini 0, 0, 0. Atau 0, 1, kemudian 0, 1, 0, dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian ini ada total 6 kemungkinan. Nah, kalau sudah terisi semua yang seperti ini, yang dikelompokkan itu yang bernilai 1 saja. Nah, ingat, untuk pengelompokan Carnot, yaitu kelipatan 2, 4, 8, 16, atau 2 pangkat N. Nah, karena di sini nilainya, nilai 1 hanya ada 12, jadi pengelompokannya dibagi menjadi dua-dua. Ada yang saya kelompokkan dengan biru dan ada yang warna oranye. Nah, untuk persamaannya sama seperti sebelumnya, persamaan yang biru itu dilihat dari ini dan ini. Karena yang bagian Q0 dan Q1 ini tidak ada yang sama, jadi hilang Q1 dan Q0 tidak ada. Nah, sekarang tinjau dari atas. Di bagian atas yang sama itu dari Q3-nya. Q3 sama-sama bernilai 1. Nah, untuk nilai 1 berarti dia tidak dimasukkan. Jadi persamaannya itu untuk yang biru untuk Q3. Sedangkan untuk yang oranye persamaannya itu yang sama yaitu Q2. Nah, jadi total persamaan A1 itu sama dengan Q2 plus Q3. Sama seperti A2-nya. A2 yang bernilai 1 itu ada di Q1 dan Q3. Untuk cara mengisinya sama seperti tadi, dan pengelompokannya juga sama. Hasil persamaannya itu ada Q1, Q2 not plus Q3. Nah, dari persamaan ini kan sudah kelihatan dia berbeda dengan persamaan awal. Di mana persamaan awal
A1 sama dengan Q2 plus Q3, dan A2 sama dengan Q1 plus Q3. Jadi di persamaan setelah di priority encoder, persamaan A1 sama dengan Q2 plus Q3, tapi untuk persamaan A2-nya Q1, Q2 not plus Q3. Nah, kemudian dari 3 persamaan ini, kita langsung merangkai ke aplikasi Proteusnya. Nah, untuk aplikasi Proteusnya, tadi saya juga sudah merangkai. Rangkaiannya itu seperti ini. Jadi, untuk sebelumnya kan outputnya ada dua, A1 dan A0 saja. Nah, setelah di priority encoder, outputnya ada 3. Di run dan disesuaikan dengan tabel kebenarannya. Apakah sudah benar? Contohnya ini kan tadi saat Q1, Q2 menyala, tapi tetap yang menyala tetap A1. Tetapi kalau Q1 saja yang menyala, itu untuk menyala A0. Jadi sesuai dengan tabel kebenaran ya, nanti disesuaikan sendiri sudah benar atau tidak. Dan kalau sudah benar, mungkin kalian bisa langsung mencobanya untuk rangkaian berapa tadi? Rangkaian 8 kali 3 kebalikan dari decoder. Nah, jadi sekian untuk rangkaian encodernya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai multiplexer. Nah, multiplexer sendiri itu merupakan rangkaian kombinasional yang memiliki maksimum 2N input data, N jalur seleksi, dan jalur output tunggal. Jadi, untuk multiplexer itu memiliki satu output saja. Satu output dengan input yang ada 4 atau 2N, dan seleksinya yang bernilai N. Nah, di sini kan contohnya ada 4 kali 1. Jadi inputnya ada 4, seleksinya ada 2, dan outputnya ada 1. Tabel kebenarannya sama seperti sebelumnya. Untuk tabel kebenarannya itu I0 bernilai 1, I1 bernilai 1, I2 bernilai 1, dan I3 bernilai 1. Masing-masing bernilai 1. Nah, untuk saksinya juga sama. Selektornya bernilai sama, itu 00, 01, 10, dan 11. Outputnya bernilai 1 semua. Karena hanya memiliki satu output, jadi outputnya harus hidup semua. Nah, untuk persamaan akhirnya, outputnya itu dilihat dari masing-masing baris ya. Untuk yang pertama itu ada I0 S1 not dan S0 not. Nah, kenapa yang I1, I2 itu jadi abaikan? Karena pada multiplexer ini yang bernilai yang inputnya itu hanya yang hidup itu hanya I0 saja. Jadi I1, I2, I3 itu untuk output untuk selektor yang lain. Jadi untuk selektor 00 yang digunakan hanya I0 saja. Sedangkan untuk selektor saat S10, S01 itu menggunakan I1. Jadi persamaannya itu I1, I1, S10, S1 not dan S0. Seperti ini. Untuk yang persamaan kedua, sama seperti tadi, I2, S0 not, S1. Dan untuk yang terakhir, persamaan yang keempat itu ada I3, S1, S0. Nah, setelah persamaan ini diperoleh, langsung ke rangkaiannya.
Sama, saya juga sudah merangkai. Jadi seperti ini, memiliki 4 input I1, I0, I1, I2, I3, dan memiliki 2 selektor. Outputnya 1. Jadi rangkaiannya seperti ini, sesuai dengan persamaan yang sudah dihasilkan di tabel kebenaran tadi. Nah, kemudian nanti ini dicocokkan dengan tabel kebenarannya, sudah benar atau tidak. Jangan lupa selektornya juga dilihat. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk multiplexernya. Nah, selanjutnya itu materi yang terakhir itu ada di multiplexer. Di multiplexer itu kebalikan dari multiplexer seperti decoder dan encoder tadi. Di multiplexer itu juga kebalikan dari multiplexer, di mana untuk multiplexer tadi kan memiliki 4 input dan 1 output. Nah, sedangkan di demultiplexer itu memiliki 1 input dan 4 output. Tetapi selektornya tetap di input. Jadi inputnya itu ada 3 nanti, dari input aslinya 1, kemudian ditambah selektor 2, akan menghasilkan 4 output. Untuk persamaannya sama seperti encoder decoder. Untuk Y0 itu I S00 S10. Untuk Y1 itu I S0 S1. Y2 itu I S00 S1, dan Y3 I S0 S1. Nah, jangan lupa nanti kalau kalian mau membuat rangkaian, itu harus disocokkan dengan tabel kebenaran yang kalian buat. Kalau tabel kebenaran yang kalian buat itu sudah sesuai dengan rangkaiannya, harusnya juga benar. Jadi terserah untuk penamaannya, kalian mau diurutkan kebalik atau dari Y3, Y2, Y1, Y0, tapi harus sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah. Nah, nanti kalau sudah didapatkan 3 persamaan, didapatkan 4 persamaan, langsung ke rangkaiannya. Rangkaiannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kebalikan dari multiplexer tadi ya, udah kelihatan dari rangkaiannya. Dia memiliki 1 input, 4 output, dan 2 selektor. Kurang lebih sama seperti di multiplexer. Jadi yang kehadirannya, inputnya tetap bernilai 1, yang diubah hanya selektornya saja. Nah, ini juga sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi nanti kalian langsung langsung mencobanya dengan rangkaian 1x8 dan seterusnya, atau 1x16. Jadi sekian untuk rangkaian untuk pembahasan bab 3 untuk bagian Proteus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.